Romo Timotius 3 dengan tema menerima dengan cuma-cuma, berikanlah pula secara cuma-cuma. Kami persilakan Romo Siga untuk waktunya. Romo, Ya, terima selamat siang. kasih. Ya, terima kasih Nggih. Romo. Maaf tadi saya terlambat, belum sempat Ya, menyapa Romo. Selamat siang, selamat datang di PDKI Santo Yakobus Romo. Kami persilakan nggih, waktunya Romo. nggih. Saya masih buka kameranya ini. Mohon maaf sebentar. Sudah boleh bisa share screen, nggih? Belum Romo? Ah, sudah bisa sekarang. Iya, iya. Eh, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para devosan yang terkasih, bersyukur kita bisa berdoa bersama dan mohon rahmat pengampunan yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan mendengarkan dari Injil Matius bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tema doa kita yaitu kita telah menerima dengan cuma-cuma, yaitu iman yang bersumber dari Tuhan, maka kita juga hendaklah memberikannya secara cuma-cuma.
bahwa iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sepatutnya lah kita wujud nyatakan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan saya akan membagi dua hal. Yang pertama, perbuatan baik dan perbuatan kurang baik. Sering terjadi dalam pengalaman hidup harian, ada pribadi-pribadi yang hanya ingin menerima sesuatu dari orang lain, tetapi sulit jika mereka berlebihan. Ada banyak alasan orang tidak mau berbagi dengan yang lain. Beberapa alasan itu adalah takut kekurangan. Kalau memberi, nanti ada sesuatu yang berkurang. Ingin menikmati hasil jerih payah terlebih dahulu sebelum berbagi. Enggan berbagi karena melihat orang yang hendak diberi itu malas. Dan lain sebagainya. Ini yang menjadi tantangan dalam mewujudkan iman ketika orang harus memberi, ketika orang harus berbagi. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Ia memberikan hidupnya dengan penebusan di kayu salib. Dasarnya apa? Dasarnya cinta kasih. Dengan cinta kasih itu Ia melayani. Dan di dalam pelayanan harus disertai pengorbanan. Maka kita sebagai para muridnya belajar dari para murid Yesus. Mereka dipanggil, ikut, dan tidak ada satupun yang menolak. Lalu para murid itu juga kita tahu dari berbagai macam ragam latar belakang. Ada yang dari keluarga nelayan, ada yang dari keluarga pejabat seperti Matius itu pemungut cukai. Dia orang pintar, orang cerdas, dan teliti. Ada juga para pejuang kaum Selot itu. Itu dipanggil oleh Tuhan Yesus dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita juga kenal murid Tuhan Yesus, Thomas, yang selalu ragu-ragu. Jadi kalau dia tidak melihat sendiri, maka dia tidak akan mudah untuk percaya. Dia harus melihat sendiri, dia harus meraba, dia harus mendengarkan secara langsung. Dia tidak mau mendengarkan yang lain. Selain mengalami sendiri, Yesus itu bangkit. Nah, para devosan yang terkasih. Jika kita kembali kepada sabda Yesus yang baru saja kita dengarkan tadi, sangat jelas sekali bahwa Yesus mengharapkan agar para muridnya menjadi pribadi yang murah hati, hidup sederhana, hadir untuk siapa saja tanpa terkecuali. Kalau kita mendengarkan kata murah hati, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, yaitu, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapa di surga. Itu perintah Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini kita juga mendengarkan Tuhan Yesus bersabda secara langsung kepada kita semua. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kata cuma-cuma itu bisa dikaitkan dengan gratis. Gratis itu dikaitkan dengan gratia. Tulisannya eh, gratis, S-nya diganti A. Bacanya, tulisannya gratia, bacanya gratia. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Tuhan Yesus mengendaki bahwa murah hati ini bukan hanya sebatas pada materi, berbagi barang, berbagi benda, berbagi uang, tetapi murah hati yang utama adalah kita berani mewartakan Injil dalam perbuatan-perbuatan kasih. Berdoa mendoakan orang lain itu perbuatan kasih. Berpantang, berpuasa untuk intensi hidup orang lain itu perbuatan kasih. Kalau paguyuban, devosi,
Keraiman Ilahi Paroki Santo Yakobus, kita berkumpul untuk berdoa dan selalu ada intensi. Nah, kita ini meskipun bukan keluarga hubungan darah, tetapi kita keluarga sebagai murid. Kita keluarga sebagai orang beriman. Kita keluarga sebagai warga gereja Katolik. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu atau Opa Oma, jangan pernah berkecil hati. Apa yang sudah saya berikan? Ya, kita berdoa ini, berkumpul ini, mendengarkan sabda Tuhan ini, dan merenungkannya, dan juga belajar dari pengalaman eh, Suster Santa Faustina. Dari buku-bukunya, dari petikan-petikan permenungannya yang bersumber dari sabda Tuhan. Dan saya petikkan beberapa dari buku harian Santa Faustina pada kesempatan siang hari ini. Kita melihat bagaimana orang beriman berusaha mengikuti kehendak Allah, hidup berdasarkan rahmat Allah, memberikan rahmat Allah pada orang lain. Hati Tuhan terpikat kepada Israel pertama-tama karena dia mengasihi. Jadi Allah mengasihi, maka ia berjuang untuk mengasihi semua, termasuk kita. Meskipun bangsa Israel selalu mengkhianati. Karena dia adalah Allah, Allah yang setia, Allah yang adalah kasih. Karena dia adalah yang kudus di tengah-tengahmu. Hati Allah adalah hati yang mengasihi, hati yang tidak murka, hati yang berbelas kasih. Sebagai umat Israel baru, kita percaya bahwa hati Allah tetaplah sama. Ia mengasihi kita pertama-tama karena Allah yang lebih dahulu mengasihi. Supaya kita bisa mengalami kasihnya. Supaya kita juga bisa membagikan kasihnya. Karena dia adalah Allah yang setia, setia untuk terus mengasihi, meski kita tidak selalu mau dan kita tidak selalu mampu untuk membalas kasih Tuhan. Ya itu tadi karena berbagai macam pengalaman yang kita alami, yaitu eh, kalau aku nanti berbagi mesti ada yang kurang begitu ya. Termasuk di dalam keluarga kan, kalau kita memberikan perhatian lebih pada pengalaman pelayanan di gereja, kita akan mendengar dari pengalaman orang-orang. Kenapa kok kamu pergi ke gereja terus? Kenapa kok kamu ini berdoa terus dengan komunitasmu? Nah ini kan karena orang lain tidak ngerti. Dan kita juga ngeyel ya. Ngeyel untuk menjelaskan kepada keluarga kita. Sebenarnya jangan dilawan. Ya diam saja. Ya berdoa saja. Ya kalau memang keluarga meminta perhatian kita, ya berhenti sejenak lalu memberitahu kepada temannya supaya apa? Supaya digantikan tugas pelayanannya. Karena kekhawatirannya apa? Nanti berdoa tetapi meninggalkan keluarga. Melayani tetapi meninggalkan keluarga. Ini bukan kasih. Ini nafsu mengasihi ya. Ini nafsu mengasihi. Kasih itu tidak demikian. Jangan ditambahi dengan nafsu. Jangan. Nanti kurang bagus untuk hidup keluarga. Karena keluarga adalah di mana Tuhan sendiri mewujudkan kasih. Ia mengasihi kita pertama-tama karena inisiatifnya. Dia setia untuk terus mengasihi dan mengampuni. Jadi kasih dan pengampunan selalu sama. Seperti dikatakan Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Sukacita Injil, Allah tak pernah lelah mengampuni dosa kita. Maka kita juga tidak boleh lelah untuk memaafkan sesama kita. Sebaliknya kita adalah orang-orang yang lelah mencari belas kasihannya. Jangan lelah untuk minta belas kasih Tuhan. Kita ini banyak dosanya, hendaklah terus-menerus mencari Tuhan. Seperti pada kesempatan
di dalam merenungkan sengsara Yesus. Kalau sudah demikian juga enggak boleh memaksa orang untuk ikut ya. Undangan itu sangat baik, diundang, 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 tetapi tidak boleh dipaksakan. Mengasihi Bapak Ibu sekalian dan mengampuni itu tindakan Allah. Sesuai dengan sifat Allah. Nah, sekarang nanti bisa dicatat dari buku harian Santa Faustina nomor 180 ini kita kutipkan ya soal memberikan cuma-cuma. Aku memahami sifat Allah yang tertinggi adalah kasih dan kerahiman. Kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam ini ku kenal dalam penjelmaan Sang Sabda. Maka dari nomor 180 kesempatan bagi kita untuk terus berdoa malaikat Tuhan. Penjelmaan Sang Sabda. Jadi kita diingatkan doa Angelus. Pagi jam 6, jam 12, lalu jam 6 petang. Jadi ini juga amanah dari gereja, ini juga amanah dari Santa Faustina. Berdoa itu, merenungkan Sang Sabda. Merenungkan Sang Sabda, merenungkan hidup. Merenungkan Sang Sabda berarti merenungkan merawat hidup. Jadi mendoakan orang-orang ini. Doakan orang-orang yang bekerja, yang tidak ikut doa, supaya tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan dalam penebusan umat manusia, dan disinilah kata Suster Santa Faustina. Dan disinilah aku menyadari bahwa inilah sifat Allah yang paling tinggi, kasih dan pengampunan. Maka para devosan hendaklah menghayati itu ya, kasih dan pengampunan. Penebusan umat manusia dinyatakan sungguh sangat jelas, nyata, selesai. Saat Yesus berada di salib, ia telah mati, mereka prajurit-prajurit tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita ambil lagi dari buku harian Suster Santa Faustina. Sudah meninggal, masih ditikam. Bayangkan, Tuhan Yesus sudah meninggal, masih ditikam. Sudah keji tertimpa lagi kekejian yang begitu keji. Begitulah perlakuan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Masakan kita ini tidak mau memaafkan. Masakan kita tidak mau mengampuni. Tuhan Yesus sendiri aja mengalami kekejian, tetapi Tuhan Yesus masih mau untuk memberikan pengampunan. Kedua sinar melambangkan darah dan air, sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa, sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahimanku dan ketika hatiku yang berada dalam sakratul maut disalib, dibuka dengan tombak. Sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar itu karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Apakah kita, Bapak Ibu, termasuk orang yang bernaung dalam kedua sinar itu? Jika iya, ini termasuk orang yang berbahagia. Seperti Yesus katakan. Ini dari buku harian Santa Faustina. Sebab tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Sebab semata-mata karena kerahimannya, kerahiman Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berpesan, maklumkanlah bahwa kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi. Kerahimanlah mahkota segala karya tanganku. Dari buku harian Santa Faustina.
Mari kita membuka hati bagi Yesus yang dijuluki Sang Kerahiman dan hidup berdasar di dalam kasih. Santa Faustina berkata, kerahiman adalah bunga-bunga kasih. Allah adalah kasih dan kerahiman adalah perbuatannya. Jadi dari kasih apa tindakannya, perbuatannya, sikapnya yaitu kerahiman, yaitu mengampuni, yaitu memaafkan. Dalam kasih, kerahiman itu dikandung. Dalam kerahiman, kasih itu diungkapkan. Dalam kerahimannya, kasih diungkapkan. Bagaimana kasih itu digambarkan dan diungkapkan. Maka kembali pada tema itu, kalau kita sudah menerima kasih, ungkapkan itu dalam kerahiman. Kalau kita sudah menerima kerahiman Tuhan Yesus, nyatakan itu dalam pengampunan dan memaafkan. Nah, para devosan yang terkasih, di bagian ini siapapun orang yang membagikan pengalaman sabda ini, kita akan selalu disentuh, selalu dibuka untuk memberikan secara cuma-cuma. Romo ini berat, iya saya katakan memang berat. Tetapi ketahuilah, bahwa sinar yang keluar dari hati kudus Yesus itu akan menaungi kita yang terus-menerus berusaha tanpa lelah untuk memohon kasih Tuhan, untuk memohon kerahiman Tuhan Yesus, untuk mau berusaha sekaligus memohon dan berusaha mewujudkan kerahiman itu. Dengan apa? Memaafkan. Terutama latihannya adalah di dalam keluarga. Satu. Dua, yaitu keberanian untuk berkumpul di dalam lingkungan. Ketiga, ikut menyemarakkan kedewasaan hidup beriman di paroki. Ini masih tantangan. Kecuali yang sakit ya, kecuali yang sudah sepuh, tidak bisa pergi kemana-mana, cukup di rumah saja. Tetapi kita bisa kemana-mana, hendaklah juga menjadi saksi Kristus di dalam kerahiman, yaitu aktif di lingkungan, bergerak untuk supaya nanti ada pewartaan dan orang nanti akan merasakan kerahiman Tuhan dan syukur puji Tuhan kalau mereka juga ikut dalam paguyuban kerahiman ilahi Santo Yakobus Surabaya menjadi pribadi-pribadi devosan begitu. Dan pada akhirnya saya tutup dengan satu pesan. Jikalau kita berani hidup menderita, yaitu men-sharingkan pengalaman kerahiman Allah, bekerja bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka saudara-saudari, kita akan dipermuliakan di dalam Kristus. Ini kata-kata siapa? Ini selalu saya pakai setiap kali doa ibadat, setiap hari. Ini kata-kata Santo Paulus. Dan penutup yang kedua, saya selalu mengajak Anda sekalian untuk selalu berdoa kepada keluarga kudus. Karena banyak keluarga-keluarga sulit untuk mengasihi, karena banyak keluarga-keluarga sulit untuk mengampuni. Maka tema menerima secara cuma-cuma, yaitu menerima gracia, menerima iman, berkat Allah itu, maka hendaklah dibagikan pula secara cuma-cuma uh, gracia itu, rahmat itu. Nah, para devosan yang terkasih, pada akhirnya saya mengucapkan syukur bahwa kita diperkenankan untuk berdoa dan merenungkan rahmat yang bersumber dari Tuhan, dan kita mengalami kasih Tuhan Yesus, dan kita juga belajar dari gereja dan permenungan Santa Faustina di dalam permenungannya yang dicatat dalam buku-bukunya, dan itu sangat bermanfaat. Saya berterima kasih sungguh dari Paguyuban PDKI saya diberi buku itu dan saya juga belajar banyak dari pengalaman hidup Santa Faustina dan para devosan Paroki Santo Yakobus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo, terima kasih Romo atas renungannya. Semoga Ya. kami boleh menjadi duta-duta kerahiman yang